raja memakai tongkat terbuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat, awak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa menaik unta. Lalamu ambo berceramah baru kali ko dia ge mikrofon duo. Hebatnya masoji awak ko. Duo. Jadi kok mati cek beko lai serap cek lai. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar bapak ibu, lai sehat? Alhamdulillah. Lai sehat badan? Baik. Pikiran lai sehat? Tubuh lai sehat? Saku? Itu yang kurang Pak Ustaz. Walaupun saku sakit, walaupun saku kosong, yang lebih perlu tu badan sehat. Kok jadi bantal lah piti buk di rumah, tapi kalau badan sakit, cubalah pakai piti banyak tu. Potido nang tamakan, potido nang kantakunya, potido nang kata lulu dia awak. Apa guna piti banyak? Kalau sakit bapak ibu masuk rumah sakit Adnan WD Payokumbuh, piti banyak ruangan VVIP. Ya, tiba di ruangan VVIP, apa yang dibawa awak makanan? Kau piti banyak tadi kau pai bau bek kau masaki pai kumbuh. Dia gi awak nasi luyak sama bui kantang. Coba yang dek bapak ibu. Apa ikon yang bahagia bu dokter? Itu nan tekunya adanya Pak Ustaz. Ajong lawa ayam goreng ayam nak tekunya ada dong. Jadi nak lagi guna piti banyak kalau badan sakit. Maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada kita malam ini adalah nikmat maka ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kullu amalin wa lam yubda bihamdillah. Setiap amal baik, perbuatan baik yang tak diawali dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta, maka dia putus, tak dapat dijadikan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka majelis awak ko bapak ibu takkan menjadi amal kalau tak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu bagaikan tanda bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu, ayah oma ambo, iko nan duduk di hati ko ndak orang hebat, bukan orang godang, bukan buya jago. Iko anak cucu keponakan bapak ibu segalanya. Jadi kok talampau ambo duduk di hati hambo mohon maaf. Lah oma bapak ibu maaf. Oma ambo masih bercakap kambo kalau ada nan tua duduk di bawah yong jangan duduk di hati. Kone sumpah awak suak. Lewang duduk tua di muka jangan memungguang. Dek kodau bunga awak dia yong tengah. Masih ingat di kepala ajaran omak tu. Jadi kok duduk ambo di hati gini bapak ibu no orang hebat bodoh. Tapi lain yang kadi agyong ketek pas pulang kampung aku temang ko duduk di hati. Maka bersyukur kita bapak ibu bahwa sesungguhnya ada 3 nikmat yang paling besar yang kita terima malam ini. Mana yang 3 tu Pak Ustaz? Yang pertama nikmat yang paling besar tadi adalah nikmat sehat tadi yang paling godang bapak ibu. Makanya konsultasi ke dokter, kata dokter sehat tu mahal. Apa dek mahal? Kata dokter sehat tu memang mahal. Bisa dibeli sehat tu?
Ndak. Saking kan banyaknya piti bapak ibu sakit pai rumah sakit. Bu dokter lay sehat biar boleh. Ndak dulu. Tetap sehat tu hanya yang punya Allah. Mano tanda sehat tu mahal Pak Ustaz? Karena kalaulah sakit awak baru terasa sehat itu begitu mahal dan begitu penting di dalam hidup. Nyoko tua sehat kau bapak ibu, nawak merasa bahwa sehat tu nikmat. Nawak merasa orang, makanya kecek rumah lah ndak ada sehat tu bau tak sore awak itu nikmat. Makanya bila awak akan terasa sehat tu mahal, ketika kita sudah terbaring kaku di dalam ruangan rumah sakit. Itulah bau terasa sehat tu mahal. Maka disunahkan Nabi menjongok orang sakit. Lai tetangga, lai sahabat, lai kirabat, lai famili, lai karib kirabat sakit, jongok. Apa tujuannya? Tujuannya dua bapak ibu. Mana tujuan yang pertama untuk nan sakit, tujuan yang kedua untuk nan menjongok. Tujuan pertama untuk menjongok orang sakit, tujuan untuk orang sakit. Ketika menengok sanak famili, saudara, tetangga, karib kirabat, orang sebelah rumah dun sanak datang menengok awak sakit, lapang aso duit ko bapak ibu. Separuh aso sakit ko pai. Iya no bu. Separuh aso sakit ko pai. Jadi menyenangkan hati orang yang sakit itu termasuk daripada amal jariah. Maka jongok orang sakit. Nan sakit jangan ditengok limau nan di bawah. Kadang awak kau nengok limau ni, limau mata asam tu baunya kau. Nah itu nan ditengok dah tibonya nengok awak, datangnya lagi semangat kawa, insya Allah separuh penyakit tu baik. Ambo di ujung batu berkawan dengan Pak Dokter bapak ibu. Punya rumah sakit godang di ujung batu. Pernah cerita kepada ambo, Ustaz, yang menyembuhkan penyakit itu 100% ndak ubek do Pak Ustaz. Jadi Pak, apa yang bisa menyembuhkan penyakit itu Pak Dokter? Jadi kalau ndak ubek yang membuat sehat, kenapa dokter lagi ubek? Mau kasihnya Pak Ustaz, ndo 100% ubek itu yang menyehatkan penyakit. Jadi berapa persen mampu ubek itu menyehatkan penyakit? Hanya 40%-nya Pak Ustaz. Jadi 60-nya apa Pak Dokter? 60 itu adalah sugesti, masukan, motivasi dan semangat kepada orang sakit. 60 itu Bapak Ibu, 40 baru ubek. Makanya apapun penyakit Bapak Ibu masuk ke rumah sakit kecek dokter, jangan banyak pikiran. Karena pikiran kolah yang membuat sakit itu bertambah. Karena pikiran itulah yang akan membuat penyakit itu makin parah. Makanya jongok orang sakit agi semangat. Kuekannya, sabar ya bu, sabar ya kak, sabar ya ni, insya Allah awak sehat. Insya Allah awak sehat. Penyakit awak kadang bapak ibu, pai menengok orang sakit dan dibaca penyakit loh. Pertama sakit lah penyakit orang sakit tu. Lah joleh dan kadi jongok kok sakitnya sakit gula. Apa cerita gula? Dia potang di kampung, dia meninggal orang sebelah rumah. Apa je meninggal? Sakit gula. Tambah koma jantung ibu dan sakit gula tadi. Lah joleh ibu tu penyakit jantung, loma jantung. Bercerita gula di sampingnya. Potang lah orang kampung dan meninggal tu di dalam WC. Apa je bu? Sakit jantung. Tambah koma lah ibu tu. Seharusnya hidup dia suami mati kali ketika tu ya. Dek, takut. Maka lagi sugesti yang elok. Insya Allah sugesti yang baik, motivasi, semangat 60%, ditambah ubek 40%. Insya Allah sehat. Nah, jadi itu maka nikmat yang pertama, yang paling besar diberikan Allah malam kau sehat. Bapak ibu dek datang ke masjid malam kau dek sehat. Lewat yang sakit di sini lain ambo yang sakit. Bersuara agak berubah karena memang lah bapa titik jak saya botang jak seminggu lah. Jadi sagu je lobby dia ibu kotelah sagu yang berlobby lah. Jadi kok agak pagau-pagau dah mau tak maklum je lah.
Walaupun lobby ya suara ambo dan dapat, tapi hati ambo tetap dengan haslinya dapat ya Bapak Ibu. Moko doakan kami sehat badan, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kodok ya ndak ada di omok kampung tu. Jadi memang suara kolabi lah banyak bogas jak kotang Pak. Ambo ceramah termasuk ustaz yang banyak gas. Jadi kalau di Ujung Batu terkenal ambo ustaz yang pokal. Nak percaya tengok di YouTube. Kalau ambo khutbah Jumat nak lah yang ngantuk Bapak Ibu. Boleh kalau mic-nya anjak, lah nginyam. Jumat petang ambo masjid yang paling mewah di Ujung Batu ambo khutbah. Ambo khutbah datang jemaah sudah tu masih bayi matu Pak. Pak Ustaz ambo tengok sekeliling tadi no yang ngantuk Pak dan. Apa je Pak? Menggelegar suara Pak Ustaz. Masuk cito dan Pak Ustaz masuk no. Jadi no yang ngantuk. Ambo memang khutbah. Mangko sesekali ambo minta diliburkan khutbah dalam sebulan tu Bapak Ibu. Nak mencuba ambo jadi jemaah tu. Kadang dicuba jadi jemaah memang boleh jadi jemaah tu. Kalau jadi khotib ringan. Jadi kalau ada orang mau nyobek, oh boleh khutbah tu, orang mau jadi makmum ni. Kalau ambo jadi khotib daripada jadi makmum. Dan paling boleh itu bukan duduknya lama, kantuknya payah menahan. Kalau di bawah, boleh ustaz melehoi beko otak wahapun yang dibaca lah hilang. Ustaz awak api dia awak di bawah iya. Begowo lolo. Jadi macam itu. Maka nikmat yang pertama adalah nikmat sehat. Mana yang kedua Pak Ustaz? Yang kedua nikmat umur yang panjang. Sehat badan, umur panjang. Lai hidup je sampai kini. Sampai kini jenazah di dalam liang lahat diceritakan di dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Teriakan pekikan jenazah di dalam liang lahat. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, balikkan kami ke dunia ya Allah. Begitu pekikan teriakan jenazah-jenazah yang ada di dalam liang lahat Bapak Ibu. Minta balik kami ke dunia ya Allah. Tak lama kami minta. Qarib, sebentar saja ya Allah. Balikkan kami ke dunia balik. Ditanyalah dia malaikat, "Oi jenazah, andaikan engkau dikembalikan Allah balik ke atas dunia, kau mau buat apa jenazah? Kau nak ngapo balik ke dunia?" Serentak jenazah menjawab Bapak Ibu, sambungan ayat dalam Al-Quran, fa asaddaqa minas solihin. Kami ingin bersedekah dan beramal soleh wahai malaikat. Jadi mokit tu jenazah tu di dalam yang lain untuk nak dongeng dak Bapak Ibu. Mangko kalau jenazah lah azan orang, jenazah tu berpokit, binatang, setan banyak lari. Mangkonyo anjing melulung. Nampak deknya setan tu tunggang langgang, todonga deknya pekikan teriakan jenazah di dalam liang lahat. Kenapa awak manusia tak bisa mendengar Pak Ustaz? Kok dongau lah dia awak Bapak Ibu, ambo jamin ponu mesojikus main subuh sebagi. Melotui sampai keluar. Saking takutnya awak. Begitu pekikan teriak jenazah, mingin balik ke dunia, maka bersyukur awak sampai hari ko lai diberi umur panjang. Dua nikmat. Sehat badan, panjang umur. Yang ketiga mana Pak Ustaz? Kalau tidak lengkap tiga pun tak bisa Bapak datang. Apa yang terakhir? Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman yang ada di dalam dado. Itu yang paling kodang. Sehat badan, umur panjang lah hidup hijau, tapi iman tak ada, takkan datang ke masjid. Contoh apalah protokol tadi membawa bapak ibu datang le, ustaznya lah menanti je tadi. Kalau lah iman yang tak ada, maka tak akan pernah terpanggil. Tapi kalau iman yang ada, nyoba orang kampung pun nya datang ke mai. Tapi kalau iman yang tak ada, umatnya di samping masjid takkan pernah terpanggil. Karena yang tuli itu bukan telinga, karena yang buta itu bukan mata, tapi yang tuli dan yang buta itu adalah hati. Nikmat iman dicabut Allah. Maka berhimpun tiga nikmat, maka datanglah kita datang ke rumah Allah malam ini. Apa tujuan awak datang? Apa tujuan awak beramai-ramai berjamaah menengah pengajian? Tujuannya satu saja, merayakan
menunjukkan ekspresi kesenangan kita bahwa hari ini, bulan ini adalah bulan kelahiran makhluk yang paling mulia, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawat kita kepada beliau, akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Tak ada nabi sesudah inyo, dan inyo pemimpin dari seluruh rasul. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Dia adalah ibarat penyuluh pelita di tengah kegelapan bagi manusia. Maka tunjukkan rasa cinta kita dengan banyak-banyak bersolawat. Solawat yang paling amal, yang paling murah Bapak Ibu. Kalau ibu sembahyang, ibu syarat yang pertama mesti dulu berwuduk. Sudah berwuduk pasti harus memakai pakaian yang bersih. Sudah itu awak harus menghadap kiblat. Itu syarat nak sembahyang. Tapi kalau solawat tak perlu wuduk, tak perlu pakaian bersih, tak perlu menghadap kiblat. Bilapun, kapanpun dan dimanapun, banyak-banyaklah bersolawat. Kata Nabi, inna solatakum ma'uzatun alayya. Sesungguhnya solawat yang kau bacakan itu akan dibawa malaikat kepadaku, kata Nabi. Lalu bertanya sahabat, ketika itu Nabi di Masjid Nabawi sedang duduk-duduk di bawah pokok batang kurma. Datang sahabat lewat. Salah satu sahabat lewat, dek menengok Nabi sedang duduk, nyoba salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mendongai nyoba salawat, dijawab dek Nabi. Apa kata Nabi? Inna solatakum ma'uzatun alayya. Sesungguhnya salawat yang kau bacakan itu dibawakan malaikat kepadaku, kata Nabi. Bertanya sahabat yang duduk tadi. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'uzatun alayka. Bagaimana mungkin salawat kami itu akan sampai kepada engkau ya Rasulullah? Wa qad arimta, padahal engkau sudah wafat nantinya. Kini ia sampai. Tapi kalau kau lah mati besok Rasul, apakah sampai salawat kami itu? Mana mungkin sampai? Dijawab oleh Nabi, innallaha haramal arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan jasad para nabi dimakan oleh cacing tanah. Jadi jasadnya masih utuh, jenazahnya masih ada. Solawat yang bapak ibu bacakan tadi dibawa malaikat nun paling jauh. Kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah, ke makam Rasulullah. Apa kecek malaikat tiba di makam? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa kerangan malaikat? Ambo membawa sakucung solawat. Dari mana? Dari masjid takwa. Di mana masjid takwa? Di Gulugu. Jauh. Oh, padek jauh Pak Ustaz. Rasulullah. Ancak jalan. Oh, ancu jalan. Sampainya sampai. Jadi kalau ada besok orang bajubah, bajangguy, bawa peci, bawa sorban datang, jangan kalian solawat. Solawat tu tak sampai. Nabi tu mati lah, habislah. Sobeng kinyo hadis yang tadi. Oi, kepaluang komeng. Baca hadis tu. Tak ada tak sampai. Nabi sudah mengatakan sampai. Kore kaji Pak Ustaz, kok kore. Jadi kalau ada orang tiba besok, jubahnya, ni kejadian di Ujung Batu lah banyak Bapak Ibu. Tibanya ke kampung tu bawa jubah sorban tobal, pas mirip orang jak Mekah. Dong orang musalawat haram. Dong orang musalawat tak sampai. Nak ada guna kalian salawat. Lah mati sampai kalian salawat tu. Baca hadis tadi. Kalau nak menengok bapak ibu, ambo bercokak sekodok-kodok Ujung Batu. Ambo yang paling kodok bercokak je kaum-kaum tu. Perang situasi status lah ya, orang di masjid lah ya. Maka selawat sajalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ringan, mudah dan tak banyak makan waktu. Boleh selawat tadi tu Bu? Boleh? Sambil mengacau gulai pun ibu bisa. Sambil mengacau gulai bersolawat. Allahumma salli ala. Kalau nilai agak ancak suara tak buat lagu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kicap gila weh gulai lu, lek wang garam enggak. Bawa solawat.
Buat kopi untuk apa kau? Pakai solawat. Sallallahu ala Muhammad. Kecik apa tu jadi muka tende bini dan rajin solawat. Buat kopi pun pakai solawat. Insya Allah ibu, kopi tu tetap diminum di apa tu. Walaupun kurang gula. Tetap diminum. Karena dibuat dengan solawat. Sambil mencuci pakaian solawat. Yang sambil mencuci pakaian, menyetrika pakaian, menjemur pakaian. Sambil memasak. Ciek yang tak boleh ibu bersolawat. Di mana? Di dalam WC. Dan solawat dalam WC ni. Dan mereka ni sakingkan rajinnya solawat sambil mandi. Sallallahu alaihi. Itu nak saru. Nak boleh menyebut nama Allah di tompek-tompek setan. WC itu adalah tompek setan. Makanya baunya bau setan. Nggak paham Bapak Ibu? Nah itu. Nak boleh menyebut nama Allah di tompek setan. Lah, jadi banyak solawat. Kata Nabi solawat itu sampai. Man shalla alaiya solatan. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali. Sallallahu alaihi biha asratan. Maka akan dibalas Allah 10 kebaikan. Sekali Bapak Ibu bersolawat, sama pahala ibu lah membuat kebaikan 10 kali. Jadi lomak nak solawat tu. Amal paling ringan, pahalanya luar biasa, dan yang paling mantap dapat pahala menjadi umat Nabi Muhammad di padang mahsyar. Maka solawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tak usah bacokak. Zaman kini lerang ngomong solawat alhamdulillah. Tiba orang orang lerang ngomong solawat lah bacokak. Apa ni bacokan? No pakai Sayyidina tu. Akhirnya bacokak antara yang solawat pakai Sayyidina dengan yang solawat tidak pakai Sayyidina. Antara yang sembahyang subuh pakai kunut, bacokak dengan sembahyang subuh tak pakai kunut. Berdebat di masjid sampai jam 3 pagi. Ujung-ujungnya kedua-duanya tak sama-sama tak sembahyang subuh. Coba bayangkan. Yang seorang tidak pakai kunut, yang seorang lain pakai kunut. Apa guna bacokak? Yang penting sembahyang. Yang tak pakai kunut, yang pakai kunut sama-sama sembahyang. Alhamdulillah. Antara yang pakai kunut dengan yang tak pakai kunut bercokak, yang golak siapa? Yang golak yang tak sembahyang. Yang pakai Sayyidina atau yang tak pakai Sayyidina, dia bercokak. Yang golak siapa? Yang tak bersolawat. Jadi kalau tak ada orang tak pakai Sayyidina, silahkan, itu pendapat dia. Kalau yang pakai Sayyidina macam mana Pak Ustaz? Pakai Sayyidina. Jadi beliau kedua-dua Pak Ustaz, beliau. Yang pakai Sayyidina itu mazhab Syafi'i, yang tak pakai Sayyidina itu mazhabnya Imam Hambali, Muhammad bin Ahmad bin Hambal. Itu saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah. Jadi beliau kedua sah. Jadi tak perlu dipecokakkan. Ustaz pakai yang mana? Bawa pakai yang Sayyidina. Kecuali di dalam sembahyang. Sembahyang ambo tak pakai Sayyidina. Kenapa? Karena lafaz Sayyidina tak pernah diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi di luar solat ambo pakai Sayyidina. Kenapa di dalam sembahyang Pak Ustaz tak pakai Sayyidina? Karena lafaz at-tahiyatul yang diajarkan Nabi tak pakai Sayyidina. Sama pendapat ambo macam Ustaz Adi Hidayat. Coba tengok. Ustaz Hadi Hidayat di luar sembahyang kadang nyoba solawat pakai Sayyidina, tapi dalam sembahyangnya tak pernah pakai Sayyidina. Sama pendapat ambo macam tuan guru kita Ustaz Somad. Ustaz Somad di luar solat nyoba pakai Sayyidina, tapi di dalam solat tak pakai Sayyidina. Lalu kalau pakai Sayyidina kami dalam tahiyatul kenapa Pak Ustaz? Boleh, lebih ancak. Nak kan masuk neraka lah Bapak Ibu gara-gara pakai Sayyidina dalam tahiyatul tu. Nenjole nak masuk neraka dan tak sembahyang. Lah sembahyang masuk neraka. Ikut tu nak kacau rawak dia. Jadi tak perlu bercokak. Yang penting banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hati sodang risau, gambil unta murah tak mahal, isu lagi entah hujan tak tidur. Angin tak cono apa jo, yang tadi panjir tupai tak tidur. Banyak solawat, tenang hati awak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Nabi, sekali awak solawat diberi Allah kebaikan 10 kali. Apalagi kalau solawatnya 10 kali.
tentu kebaikan akan menjadi 100. Banyak solawat. Sambil nonton, sambil ngaco gulai, daripada melogu yang tak ada manfaat. Kini ibu-ibu kini nan hobi melogu tu sambil mengacau gulai, membuat logo-logo yang tak bermanfaat. Logonya kucing garong, kabi kusi kabigam, kuce-kuce hutahe. Itulah logo. Ngacau gulai, dibuatnya logo kucing garong. Makanya mengamuk laki itu sudah makan gulai itu. Kan logo kucing garong. Kucing garong itu kan kucing ngamuk. Di logun sambil makan gulai, dimakan dia laki. Lo nak mengamuk aja laki. Sudah tu laki lo yang salah. Aku lakiku mengamuk aja tau. Ini gulai dia lagu monto je mengamuk. Tu mang kau mengamuk kau makan tu dah. Buat solawat. Insya Allah solawat itu sampai, dan nanti yang paling penting bagi kita, dengan solawat itu jualah nanti kita akan bersama dengan dia di padang mahsyar, bersama dengan dia di dalam surga, bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, orang tua yang ambo muliakan, malam ko awak ceramah tentang Maulid Nabi. Jadi pembahasan Maulid Nabi itu tak panjang. Mungkin setiap tahun Maulid Nabi Bapak Ibu mengundang ustaz, lapoda lalingo mendongo tentang sejarah Nabi lah, banyak sejarah tu Pak Ustaz. Memang tiap ustaz penyampaiannya beda, tapi intinya sama. Dan ambo sampaikan malam ko, tujuan dibuatnya Maulid Nabi itu ada 2. Awak berkumpul malam ko, buat acara Maulid Nabi, diundang ustaz jauh-jauh dari luar, dibawa ke dalam. Tujuannya apa? Ada 2 Bapak Ibu. Apa tujuan yang pertama? Tujuan Maulid Nabi yang pertama adalah menyambung silaturahim. Awak je tetangga selama kau tak bersobok, inyo pulang awak ke Gambiu, inyo ke Gambiu awak pulang, lama tak bersuh. Jadi bila bersuh? Ketika Maulid Nabi. Itulah tujuan Maulid Nabi yang pertama, menyambung silaturahim. Silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu mendekatkan, silatu menempelkan sesuatu yang berjarak menjadi berdekat. Itulah makna daripada silaturahim. Rahim itu apa Pak Ustaz? Rahim, maaf cakap, rahim itu sebuah benda yang tak ada apa-apa kau punya. Yang punya siapa? Ibu-ibu nan di belakang. Rahim, tompek bayi di dalam kandungan. Rahim itu kenapa namanya rahim? Karena sesuai artinya rahim, maha pengasih dan maha penyayang. Karena di rahim ibu lah anak itu paling nyaman. No pernah awak mendonga bodoh di kutub utara, anak di dalam rahim melompet keluar dari kedinginan. Ada pernah dongau? No pernah awak mendongau di Afrika Selatan, anak-anak di dalam rahim melompet keluar. Kenapa? Dia angin luar biasa. Kenapa tak pernah merasakan hal yang demikian? Karena rahim tompek yang paling nyaman. Karena dipenuhi dengan kasih dan sayang. Maka silaturahim menempelkan kasih sayang yang selama ini sudah mulai berjarak, berputus. Hati-hati Bapak Ibu, 2024 ajang pemutusan silaturahim akbar. Dek gara-gara 2024 kok banyak orang nak bercakap, banyak orang tidur bersapun, banyak orang tidur meningkik besok umahnya. Kenapa? Bercokak gara-gara beda pilihan Pak Presidennya. 2000 sila boleh cukup menjadi bukti bagi kita. Ambo di ujung batu Bapak Ibu diundang ke satu desa, masuk ke dalam sampai tersosek di tengah kebun sawit tu, saking kenjauhnya kampung. Penyakitnya satunya Pak Ustaz. Apa tu Pak? Sampai kini kola tahun 2023 ke Pak Ustaz. Ya, 2000 sila boleh tang bercokak boleh. Apa ni percokaan? Beda pilihan Pak Kades. Wali negeri beda, mama milih si A, anakan milih si B. Sampai kini mama jo penakan tak pernah bercakap. Coba bayangkan putusnya silaturahim awak gara-gara pemilu. Pemilu boleh, beda pilihan boleh, tapi jangan sampai putus hubungan berkeluarga badun sana awak.
Paham? Iko yang penting ambo keraskan. Karena di setiap silaturahim akan terjalin ukhuwah Islamiyah. Awak di siko bukan hanya hubungan Islam, bukan hanya hubungan satu sahadat, satu agama, satu nabi, satu Tuhan, tapi hubungan awak lebih daripada itu. Ada hubungan keluarga, ada hubungan saudara. Jangan sampai besok terjadi lo macam itu. Mama jawabankan nak bercakap, nak mengecek, nak saling bersapun. Sampai bila? Sampai ayo esok tak ada bercakap. Kenapa? Beda pilihan caleg. Nak kan milih warna merah, mama milih warna biru. Apa cokak antara warna merah dan warna biru. Esok lah tak pilih, inyo duduk awak nembungkang di bawah mencai. Neninyo golak. Itu pontiang perlu diajari. Karena awak kok kadang fanatisme buta. Pilihan aku iko. Siapa yang tak milih tak berkawan. Matilah yang tak milih. Itulah awak kok. Tak boleh. Beda pilihan itu biasa. Apa kau sukanya calonnya pedusi. Lai lombui dia Pak Ustaz. Pilih. Lai calonnya pedusi cucuk. Apa kau hobi yang tua tak? Lai dewasa pun. Cucuk yang tua. Olah selesai kan? Apa pun yang lawak. Iko sampai baca kak sampai putus silaturahim. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga ya Rasulullah? Apakah inyo berzina? Apakah inyo tak sembahyang? Apa tak bersedekah? Tidak, kata Nabi. Tapi ada orang yang tak masuk surga. Siapa? Qati'ur rahim. Orang yang memutus silaturahim. Ada orang tak masuk surga. Jangankan masuk surga, mencium aroma surga pun tak dapat. Siapa mereka? Orang yang memutuskan silaturahim. Maka jangan sampai putus silaturahim awak gara-gara sesuatu yang tak begitu berharga. Caleg, kades, Pak Wali. Sudahlah, beda pilihan, selesai. Yang penting rekatkan ukhuwah kita. Rekatkan persaudaraan kita. Karena dengan merekatkan silaturahim, bersatu umat, maka insya Allah kalau umat sudah bersatu, masjidku akan ramai. Masjid akan ramai. Kalau masjid sudah ramai, turun rahmat Allah ke negeri kau bapak-bapak ibu. Kalau rahmat sudah turun, kata Allah, kalau rahmat sudah turun, akan kutumbuhkan dari bumi itu rahmat, akan kuserakkan buaya contoh hujan itu rahmat, yang tak timbul tenggelam aku tumbuhkan, yang tak tenggelam di laut aku rapungkan. Contoh itulah rahmat itu sudah sampai ke negeri. Makanya menyambung silaturahim itu penting. Momen Isra Mi'raj, silaturahim. Momen Maulid Nabi, silaturahim. Momen menyambut bulan kelahiran Nabi, silaturahim. Menyambut tahun baru Islam, silaturahim. Itu inti semua nak kaji awak malam kau bapak ibu. Maka jangan diputuskan silaturahim. Teramat rugi orang yang memutuskan silaturahim. Jadi contoh apa carun apa Ustaz? Iyo dulu denen salah. Tapi lah 3 kali ayo dan pai kuma minta mohon ditutup pintu deh Pak Ustaz. Nah, lah 3 kali, olah selesai. Awak yang salah, awak yang minta maaf. Lah 3 kali minta maaf tak dimaafkannya, ambil utang awak. Jadi pikirnya sudah tulen. Lah 3 kali minta maaf tak jadi beri maaf, sorahkan kepada Allah. Utang awak selaku orang yang bersalah lah minta maaf 3 kali. Dimohonkan atau tidak itu urusan inyo pribadi dengan Allah. Selesai. Jadi tidak perlu awak muncul-muncul rumah sampai inyo memaafkan awak, tidak perlu. 3 kali dia Pak Ibu kata. Kalau lah 3 kali minta maaf tak dimaafkan, lah habis. Utang awak selesai. Berarti tak ada niat awak untuk memutuskan silaturahim. Silaturahim mesti dijaga. Silaturahim mesti dirawat. Melalui apa? Melalui berjamaah. Solat 5 waktu berjamaah. Dibuat tabligh akbar pengajian berjamaah. Makanya kalau ingin rahmat turun di negeri gua kobo, banyak-banyak berjamaah. Undang rahmat Allah itu dengan berjamaah. Karena kata Nabi, kuntum khairu ummah, kau umat terbaik. Terbaik bukan karena bacaan Qur'annya, terbaik bukan karena bolak-balik ke Makkah naik haji dan umrah, terbaik bukan karena fasih bacaan Qur'annya,
terbaik bukan karena anaknya sekolah di pesantren, tapi kuntum khairu ummah, kamu umat yang terbaik. Kenapa kamu umat yang terbaik? Karena kamu saling menyambung silaturahim berjamaah. Jadi itu yang penting. Kalau perlu Bapak Ibu, gagaslah di negeri awak gerakan-gerakan yang mengajak kepada Allah. Insya Allah kami di Ujung Batu sudah menggagas namanya GSSB, Gerakan Sholat Subuh Berjamaah. Setiap hari Ahad kami sholat berjamaah, ditentukan masjidnya, diundang Ustadz dari luar. Dan kebetulan minggu besok Ustadz penceramahnya no orang jauh, orang Kota Tonga yang akan ceramah besok, Ustadz Supri diundang. GSSB sudah berjalan berapa lama? 4 tahun. Ramai jamaah Pak Ustadz. Dulu ketek jamaahnya Pak. Pertama kami buat sebulan 2 bulan ketek. Dari 2 orang naik jadi 3 orang. Dari 3 orang berubah naik jadi 5. Jadi berpikir kami macam mana cara supaya tergugah hati orang supaya berjamaah. Kalau zuhur jamaah biasa. Kalau asar berjamaah biasa, kok subuh. Coba bayangkan, seorang lomak buku lolok, coba sembahyang subuh berjamaah ke masjid. Cemano caranya? Pakailah trik contoh orang Cina, Bapak Ibu. Orang Cina kalau nak laku kali dah agi hadiah. Boleh kipe, boleh kulkas, dapat kipe angin. Itu triknya orang Cina. Jadi banyak orang boleh. Padahal go kipe angin tu lah masuk kau go kulkas. Itu hebatnya orang Cina. Boleh kulkas dapat kipe angin keceknya. Tapi obo naik. Obo kipe angin tadi lah tu. Jadi kami buatlah besok pagi Ahad hadiri acara gerakan solat subuh berjamaah. Tersedia sarapan pagi. Pakai sarapan pagi Bapak Ibu. Jadi nelitak-litak pawai subuh tu datang ya sembahyang subuh. Ni muda-muda yang ngekos-ngekos di kota-kota tu podo-podi sarapan esok pagi Pak. Apa yang sembahyang subuh? Gratis. Diagil lontong, sayur, pical dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah itu bertahan sampai hari ini. Insya Allah sudah berjalan 4 tahun. Ramai jamaahnya. Bukan lagi dari kecamatan yang sama. Bahkan yang sholat subuh pada pagi Ahad itu ada dari kecamatan sekeliling datang ke Ujung Batu sholat berjamaah. Entah niatnya jamaah, entah niatnya lontong tadi, entahlah. Anin jole itulah kenyataan sampai ini. Amak kau buat je nak kalau Ustaz ceramah besok pagi sembahyang subuh, siapa yang tak sembahyang subuh, siapa yang tak bangun solat subuh, maka matanya dikencingi setan. Buat api-api Ustaz nyampe. Sok pagi cuba tengok, lain tak orang sembahyang subuh. Tak selesai. Lalu siapa yang bisa membuat perubahan itu? Awak dah bagi kau lah. Buat gerakan, dibuat macam kegiatan-kegiatan supaya sembahyang subuh. Kalau subuhnya sudah ramai, kalau subuhnya sudah banyak, kalau berjamaahnya sudah penuh subuh hari, takkan mustahil rahmat Allah akan melenceng ke negeri lain. Pasti rahmat itu akan turun di negeri ini. Makanya kata Nabi pernah mendapat hadis qudsi. Kata Allah di dalam ayat itu, hadis qudsi itu disampaikan, ingin rasanya kuturunkan azab ke satu negeri, ingin kutimpakan mereka dengan musibah, bencana dan lain sebagainya, tapi ada sesuatu yang membuat saya tak jadi mengasih azab, membuat saya batal mengirim azab ke negeri itu. Apa? Satu saja, masih ada orang-orang tua yang berzikir di tengah malam. Masih ada orang-orang tua yang datang ke masjid solat berjamaah. Masih ada orang-orang tua di tengah malam beristighfar meminta ampun kepada aku. Akhirnya marah ku redam, azab mulai ku tarik. Tandonya apa? Allah Ta'ala nak agi bencana kawat gara-gara lain dan suang durang dan tua-tua lain rajinnya ke masjid. Sembahyang subuh kolam-kolam pakai senter datangnya ke masjid. Itulah yang membuat azab itu tidak jadi turun. Makanya kalau sudah ramai sembahyang subuh, sudah ramai sholat berjamaah, maka insya Allah rahmat itu akan turun. Kalau rahmat sudah turun, marti keberkahan sudah dapat di dalam masyarakat kita.
Idui ko nang kadicai berkah Allah apa selain itu Bapak Ibu. Berkah Allah. Idui ko contoh itunya, datang, idui mati. Iyalah, Fir'aun dulu pernah hidup, tapi sampai hari ini aduh leh lah mati. Contoh itu awak datang ke dunia, idui di atas dunia, satu saat kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, kun fit dunia, hiduplah kamu di dunia ka'annaka gharib, seperti contoh orang merantau. Contoh apa orang merantau? Kau yang dicai di dunia kau berkah Allah. Karena di dalam berkah Allah tersimpan ridho Allah, di dalam berkah Allah tersimpan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu dicai. Lain daripada itu tinggal Bapak Ibu. Nan dipakai lapu, nan dimakan busuk, sadonyo akan awak tinggalkan. Awak ke mana? Balik ke dalam tanah. Berasal dari tanah, hidup di atas tanah, berkeliling, berputar hidup, berkegiatan, bekerja di atas tanah, sampai masanya kita akan kembali masuk ke dalam tanah. Yang tanah balik ke tanah, yang dari Allah pulang kepada Allah. Ruh dasarnya dari Allah pulang, yang dari tanah akan pulang kepada tanah. Itulah hidup. Yang jadi masalah, apa dan kan wakbo sudah mati. Itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Awak mati nak colok kucing mati Bapak Ibu. Kucing mati kubur selesai. Kalau awak mati, panjang perjalanan awak lah Bapak Ibu. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan karena di padang mahsyar itu kan awak besok dibangkitkan Allah. Binatang-binatang pun hidup balik. Kata Allah kepada binatang, wahai binatang, kuntu turaba, berubah engkau menjadi tanah. Nampaklah dek mata orang kafir tu Bapak, binatang menjadi tanah di padang mahsyar. Apa kecil orang kafir di tanpa terasa, tanpa sadar terucapkanlah, tersombonglah dia orang kafir. Ya laitani kuntu turaba. Andaikanlah kami hari ko berubah menjadi tanah. Maaf kecil artinya apa Bapak Ibu? Andaikan dulu di dunia kami binatang, hari ini kami berubah menjadi tanah. Tapi apa boleh buat? Awak manusia punya akal, punya nafsu, semuanya akan kita pertimbangkan dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya apa yang akan dibawa mati? Umur sampai puluh, perlu banyak-banyak topuk dado tanya selego Bapak Ibu. Kadang-kadang perlu juga awak berkacau bercomin. Perlu awak berkacau bercomin, tanya selego awak. Kau hidup di dunia kau nak apa? Apa yang akan dicari? Ladang kami ulowe tinggal. Ome banyak tinggal, ladang lowe tinggal, sawit lowe tinggal, usaha tinggal, kodai tinggal, laki tinggal, bini tinggal, anak tinggal, cucu tinggal, minantu pun tinggal. Lairang dan ngomong mengawan awak kalian lahat. Ambo tanyalah ke ibu belakang. Ibu kalau mati lah ada apa yang ngomong mengawan bapak ibu kalian lahat. Nak lai dah bapak ibu. Kok sesayang-sayangnya apa tu nak kan ngomongnya masuk kalian lahat. Lai masuk tapi masuk awak. Habis itunya kate balik. Masuknya tanah dipijak-pijak kate. Alun le sampai le tanah tu tertimbun kate nya lari colo deh jemaah yang datang. Mano lah nak yang kadi nikah itu isu Allah. Ibu Ariko boleh tertawa, ibu boleh Ariko boleh golak, tapi cubalah aso-ason kata-kata ambo beko di rumah. Iyo ya, ni sobat ustaz tadi. Patutlah abang curiga aku sama abang selama. Abang tengok, abang agak godak mata, abang tengok cincin ome kumpak aku. Jadi tak ada gunanya. Yang dicari akan busuk, yang akan dipakai lapuk, yang akan dibawa mati itu apa? Kalau tak lain adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak beramal. Hidupku mesti banyak beramal. Kalau ibadah itu hanya utang awak, tapi kalau amal itulah bekal awak. Beda antara bekal dengan
Amal. Antara ibadah dengan amal. Ibadah adalah tuntunan syariat kita, berarti itu utang. Tapi kalau amal, itulah lobio ongkos yang kan bawa mati Bapak Ibu. Kata Nabi di dalam hadis, mati itu condong menyorong lawi. Makanya persiapkan dulu sompan. Tengok dulu sompannya posu apa indah. Sudah tu dayung lain dak. Sudah tu lain dak lapuk kayu so. Asukan bisa dibawa nyoborang lah. Tapi bila waktu tu mencek sompan kok, kata Nabi sebelum mati. Kalau lah mati lah perlu nengok sompan apa dan lain itu lah diocak ke sebuah orang. Kok lagi sampai alhamdulillah, kok bedo tak kolam di tengah lawi. Kemana nak menyemonang? Kemana nak minta tolong? Di tengah lawi topi je lawi itu nak nampak dah Bapak Ibu. Contoh itulah hidup kata Nabi sesudah kematian. Makanya yang percaya alhamdulillah, yang tak percaya silahkan. Maka kata Nabi, ismasih tafainaka mayit. Suatu saat engkau hiduplah sesuka hatimu karena kamu akan menjadi mayat. Hiduplah. Nak hidup dengan gaya sombong silahkan. Mau hidup dengan gaya rakus dan tamak silahkan. Mati besoknya Bapak Ibu. Di situlah Tuhan membalik. Di dunia mungkin awak sehat, piti banyak, tak ongo ke masjid, bersedekah, sempili haram. Silahkan kata Nabi, karena satu masa engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak beramal. Maka melalui silaturahim kita bentuk gerakan, kita satukan hati umat, lalu kita buat perubahan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan menyambung silaturahim. Maka banyak-banyaklah menyambung silaturahim, saling mengingatkan, ada kawan tetangga. Dan cik layang pontiang, jangan masuk surga nak seorang-seorang dia. Awak kok kadang egois. Seolah-olah surga tu sompik. Nak lagi tompek tinggal kalau mau sama masuk supaya tinggal. Jadi seolah-olah lewang nak sembahyang, lantaklah kayak tu. Lagi tetangga yang tak pakai jilbab, colah kayak tu. Inyo dengan nerakonyo, aku dengan surga. Oh tak boleh. Kata Nabi, ajak orang buat baik. Ada tetangga, ada sahabat, ada keluarga yang tak berbuat baik, ajak. Karena surga tu lowe Bapak Ibu. Jadi ndak awak je si surga, kok dapat mau sama awak nak di dalam surga tu besok. Amin ya rabbal alamin. Dua, yang pertama inti dari Maulid Nabi menyambung silaturahim. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi. Didongau kajian, dibaca sejarah tentang Nabi, dibaca riwayat Nabi, dibaca tentang kehidupan Nabi, supaya tumbuh rasa cinta di dalam hati, tumbuh rasa kenal, maka dengan kenal akan sayang, dengan sayang akan tumbuh rasa cinta kepada dia. Kata pepatah suai pula, tak kenal tanda tak sayang tanda tak cinta. Bagaimana awak akan sayang ke Nabi awak? Bagaimana awak akan cinta dengan Nabi kita? Sementara kita tidak kenal dengan dia. Sementara Nabi 14 abad yang lalu sudah memikir awak Bapak Ibu. Ketika Nabi berada di dalam perang Uhud, patah gigi geraham Nabi, luka pipinya mili darah. Seluruh sahabat yang ada di dalam peperangan yang menengok kejadian itu menangis, menengok keadaan Nabi yang sudah hampir terbunuh di tengah-tengah perperangan. Dirobui Nabi, dilarikan Nabi ke balik Bukit Uhud. Sampai di Bukit Uhud, satu sahabat menangis. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau kan punya satu doa. Setiap Nabi dan Rasul punya dakwatun mustajabah, satu doa yang mustajab, yang pasti dikabulkan Allah. Iya, ada punya. Mintalah ya Rasulullah kepada Allah supaya rata musuh-musuh Islam kau, kalah musuh kita, ratakan kota Makkah itu. Kata Abu Bakar, mintalah ya Rasulullah, kami tak tega menengok engkau patah gigimu, berdarah pelipismu, rambutmu ditebas. Kami tak tega menengok itu ya Rasulullah. Mintalah kepada Allah. Kata Nabi, tidak. Tidak Abu Bakar.
aku tidak akan meminta, aku tidak akan memakai doa itu. Kenapa tak kau pakai ya Rasulullah? Doa itu aku simpan wahai Abu Bakar. Untuk siapa? Li syafa'atin ummati yaumal qiyamah. Untuk syafaat umatku pada hari kiamat. Nabi selain ini lah dipakai deh Bapak Ibu. Nabi Daud lah dipakainya. Di mana dipakainya? Di dalam pawi ikan. Nabi Ibrahim lah dipakainya ketika berada di dalam unggun onggok api yang dibuat Namrud. Musa lah dipakainya, Isa lah dipakainya. Seluruh nabi sudah memakai. Satu-satunya rasul utusan Allah yang tak memakai doa yang diberi Allah itu satu, Nabi Muhammad. Disimpan dek Nabi sampai mati doa itu, karena besok aku pakai. Bila? Ketika awak berada di padang mahsyar. Karena di padang mahsyar tu angiknya luar biasa. Matahari sejongkal di atas kepala. Umatku susah, umatku menderita wahai Abu Bakar. Ketika itulah aku pakai doa itu. Jadi ompek boleh abad 1400 tahun yang lalu Nabi itulah memikir nasib awak di padang mahsyar. Sementara tak pernah kenal dengan kita. Maka kata Nabi, yang akan minum di telaga Kausar ini nanti adalah ikhwani. Siapa ikhwani? Kami ke itu ya Rasulullah? Tidak, antum ashabi, engkau sahabatku. Ikhwani yang akan minum di sini. Siapa ikhwani itu? Siapa saudara engkau ya Rasulullah? Kata sahabat, saudaraku adalah umatku yang kenal dengan aku, tapi tak pernah melihat aku, tak pernah sholat di belakang aku, tak pernah berjumpa dengan aku, tapi dia cinta kepadaku. Awak lah hendaknya tu Bapak Ibu. Amin ya Rabbal alamin. Awak nak pernah bersujudinya, nak pernah sembahyang di belakangnya, nak pernah menengok raut wajahnya, tapi awak sudah dikenang oleh Nabi sebelum dia wafat. Nyo pikir awak contoh apa nasib awak di padang mahsyar besok. Sakingkan inyo cinta dan sayang ke awak. Makanya di dalam Al-Quran kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus Muhammad itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu kasih dan sayang. Cintanya Nabi, karena Nabi kalau dia tong jiwanya lembut Bapak Ibu. Lembut jiwa Nabi, dek lembut jiwa, dek lapang hati, tadilah banyak orang masuk Islam. Hendaknya datang dengan kodang no. Siapa yang tak masuk Islam aku pancung. Nggak ada Nabi macam itu. Nabi itu lembut. Pai sembayang ke masjid, tiok pulang sembayang diabuk orang pakai kotoran. 3 hari pertama contoh tujuh, antok je Nabi dunia Bapak Ibu. Hari kedua pulang dari sembayang diabuk lo lihat kotoran, antok je. Hari ketiga contoh tujuh, diabuk je kotoran. Hari keempat lah siap-siap Nabi ko, lewang ke melempar je date kan diabuk kotoran unta tu. Kotoran unta tu kalau ditengok Bapak Ibu contoh cik bau. Diabuk kan Nabi tu. 3 hari macam itu. Hari keempat dia nanti di Nabi tiba-tiba dah. Mana lah gak nan tukang abuk biasa ya? Bertanya Nabi, mana nan tukang abuk? Kau nak lagi tiba kan? Ditanya ke tetangga, mana nan tukang abuk aku selama apa? Sakitnya Rasulullah. Sakitnya sedang sakit parah di dalam rumah ini. Langsung Nabi mengetuk pintu, bertamu di jamu dengan sakit. Mana ngi kawan tadi? Aku tu yang paling jahat ke engkau wahai Nabi Muhammad. Ku lempar engkau tiap hari pergi ke masjid dengan kotoran onta. Tapi orang yang pertama menengok aku sakit engkau ya Rasulullah. Hari ini kau persaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, jiwa Nabi itu Bapak. Awak lagi ni dia apa orang pakai kambiang ini pulang dia mau sodi. Awak kojau sampai dapat. Jangan 3 hari le kojau sampai dapat. Ya, itu Nabi beda Jawa. Datang Nabi ke Taif, berharap ini sampai di Taif itu nanti akan disambut, tapi sampai di Taif dilempar diabuk orang pakai batu, diusir orang pakai pelopah kurma. Pelopah kurma itu mirip pelopah sawit Bapak Ibu, berduri. Dilempar Nabi pakai itu konai botinya, berdarah boti Nabi sampai mengalir darah tadi ke bawah. Basah telapak kaki,
terompa Nabi bagian hati. Menangi Nabi menahan ayam mato, saking kan ibunya hati dia orang. Mengadu ke Allah, ya Allah, aku kadukan segala kelemahanku ya Allah. Tak kuat aku menghadapi umatku ya Allah. Aku sorahkan ke Engkau, ampuni aku yang lemah ya Allah. Nabi tak pernah mengeluh kepada Allah, tapi kali itu sampaikan keluh kesah. Tapi dalam keluh kesahnya sampaikan, ampunkan aku yang lemah ya Allah. Tak sanggup aku menghadapi umatmu ini. Kata Allah, dijawab Allah doa itu. Tapi Allah menjawab dengan cara, dikirim Allah 2 malaikat. Pertama malaikat Jibril. Jibril datang jumpai Nabi Muhammad, tanya selalu nak apa Nabi juga. Datang Jibril. Kalau Jibril tu orang malaikat yang paling dokek dengan Nabi, konco hari ke Bapak Ibu. Kemana je Nabi pai nama Jibril. Nabi malaikat Jibril ko orang yang tak paling tegah menengok Nabi Muhammad terluka. Menengok darah menetes mengalir dari betis Nabi, apa kecek malaikat Jibril, wahai Muhammad, andaikan darah di betismu itu menetes 1 tetes saja sampai ke tanah, aku bolak-balikkan kampung Taif itu. Begitu saking mantapnya jiwa malaikat Jibril, sampailah menetes, jatuhlah darah di kaki yang tu Rasulullah setitik je lah, dan balik-balikan kampung Taif itu. Ambil ada Nabi ujung jubah Bapak Ibu, hilang delik luka darah tadi, supaya nak jangan menetes ke bawah. Kalau menetes ke bawah setitik je lah, balik dek malaikat Jibril. Kalau awak lah mungkin, ambo lah mungkin pulang ceramah di ambo orang je pulau pasawit berdarah bonti ambo. Tiba malaikat Jibril, Ustaz Randi, sampailah jatuh darah tu ke bumi, ambo balik-balik kampung lah. Mungkin berikutnya ambo orang bontak-ontak ke bawah darah tu biar orang sakit hati awak. Tapi Nabi tidak. Dia tetap menyapu darah tadi supaya tak menetes. Tak mempan buatan Ibrahim. Kata malaikat Jibril. Datang malaikat kedua. Malaikat kedua yang datang Malakul Jibal. Malakul Jibal itu malaikat penjaga gunung-gunung yang ada di atas dunia. Apa kata Malakul Jibal? Hai Muhammad, kau tunjuk mana bukit yang paling godang di daerah kota Makkah kau. Tunjuklah bukit itu, biar ku ambil bukit itu, ku angkat, ku ompehkan kata negeri Taif itu. Kata Nabi Muhammad, jangan wahai malaikat, cukup Allah saja yang membalas perbuatan mereka. Akhirnya Nabi di dalam berduka lara, sakit hati berdoa ke Allah, ya Allah, Allahumma akhrijna min aslabihim. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi mereka, keluarkan dari anak cucu mereka. Ya'budullah, orang yang menyembah Engkau, wala yasriku biha syai'an, yang tak akan mempersekutukan Engkau dengan apapun. Nabi itu kesusahan, orang yang terzolimi, dimakbulkan Allah doanya. Maka sampai hari ini masyarakat Taif 100% beragama Islam. Long buik cawa Nabi itu berdakwah Bapak Ibu. Long buik itu dan payah wa umat ko meniru. No bisa dewa meniru long buik Nabi itu. Jangan menyamoi, mengikuti pun tawak tak bisa. Tapi paling tidak tak bisa awak mencontoh sifat Nabi sepenuhnya, saketek pun jadi. Tapi yang penting rasa cinta kepada Nabi jangan pernah pudar. Jangan pernah hilang. Makanya pas Maulid Nabi ajak anak cucu awak datang. Biasa Bapak Ibu kalau mau ceramah yang ramai itu anak-anak. Di awak pun entahlah entah kenapa ketek anak-anak, mungkin tak ada kurang tahu lah kan. Atau potongan anak-anak datang ke masjid. Jangan sampai togan anak-anak ke masjid. Di ujung batu, ambo orang yang paling bongi ketika pengurus masjid melarang anak-anak datang ke masjid. Pernah dulu masjid ditulis anak-anak dilarang sholat. Dilarangnya anak-anak ke masjid Bapak Ibu. Jadi ambo tanya, Pak, kenapa Pak larang anak-anak ke masjid? Itulah Pak Ustaz, kami pengurus koponi yang pembangunan banyak, piti impak ketek ayah ketek impaknya diantong mana aku main moka-moka. Jadi dilarang anak-anak ke masjid. Pak, kalau anak-anak Pak larang ke masjid, mati ayah siapa yang ke masjid? Anak-anaknya mustahil anak-anaknya kan ke masjid Pak, karena jak kocok nak pernah jadi bawa ke masjid.
Makanya bawa anak ke masoji, apa acara bawa ke masoji, ajarkan ninyo ke masoji, buat acara tabligh akbar pengajian, ajak anak-anak ke masoji. Awak ko mati so ke bapak ibu, nak mengganti awak siapa? Anak-anak. Maka kalau hari ini ada masjid yang sepi dari anak-anak, siap-siap 10-20 tahun yang akan datang masjid itu tak ada jemaah. Iya nak? Topik itu bapak ibu, cubalah kalau tak percaya. Awak 20-30 tahun lain, oleh kau dah. Nan duduk gini gua 20-30 tahun lain, ontakan lain kali. Mati dah apa lah? Siapa yang akan meneruskan misi berjamaah di musoji kalau bukan anak-anak awak kini? Mustahil anak-anak itu kan ke musoji kalau tak pernah diajarkan sejak kini. Makanya ajak anak-anak ke masjid, bolehnya berjamaah silahkan, tapi buatkan soft sendiri. Solat Jumat pakai satu anak muda di belakang yang siap mengatur anak-anak. Siapkan seperti itu supaya anak tu lain nak sama yang Jumat je sampai mati ya bapak ibu. Karena diajarkan datang ke masjid. Makanya jangan pernah larang anak-anak ke masjid. Ajarkan dia tentang nabinya, ajarkan dia tentang syariat nabinya. Insya Allah dia akan cinta kepada nabinya, cinta kepada agama yang dibawanya, tentu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta anak kepada Allah sudah membekas, maka orang tua pun akan mendapat manfaat dari cinta itu. Nggak usah mulu-mulu kaji gini masuk anak pesantren, nggak usah. Yang penting berani awak mengajarkan anak awak embo ke masoji, itulah syukur alhamdulillah bapak ibu. Mati awak suak tua inyo, lai terkonangnya dia balik ke masoji. Ambo pernah bersobok di orang preman bapak ibu, preman di pasar, tukang parkir pak, kutatu luar biasa. Tapi kojo ke masoji lima kotu, ambo heran. Biasa preman tukang pukul macam kok, nak ke masoji kojo kutoga ada tu di simpang, di topi basah, di tukang parkir. Aku tanya, bang, abang rajin ke masoji? Aku tengok, iya pak Ustaz, alhamdulillah dapat hidayah. Macam mana cara abang dapat hidayah? Kata aku, mau tak tu mantap untuk ikut preman, orang takut je abang mau. Alhamdulillah pak Ustaz dapat hidayah. Apa yang membuat abang dapat hidayah balik ke masoji? Suatu hari aku terlolok, sudah mabuk, sakau, pingsan pak Ustaz, terlolok di bawah meja tempat orang mengalir di pasar. Terlolok semalaman Pak Ustaz, sampai yang bermimpi tadi malam, mimpi dengan almarhum ayahnya. Mimpi dengan almarhum ayahnya, apa yang di dalam mimpi itu? Ayahnya menenteng tanganinya datang ke masoji. Dulu waktu kocik. Itu nanti bayang dehnya, jago dari lolok, langsung istighfar. Semenjak itu sampai kini rajin sembahyang ke masoji. Coba bayang. Jadi kok tak silap anak tu besok? Tergeliciknya, jatuhnya ke jalan yang tak awak harapkan, lai jalan deinyo untuk balik dia gitu. Mana yang akan membuat balik? Itulah yang awak ajarkan kini kepada anak-anak awak. Ajaknya ke masoji. Dan padusi macam itu. Ajarnya menutup jilbab. Memang kalau anak tak menutup jilbab, yang masuk neraka ayahnya, bukan ibu. Tapi ibu akan menolong bapak supaya bapak tak masuk neraka. Kata Nabi, selangkah orang rumah, selangkah istri, selangkah anak perempuanmu, selangkah keluarga perempuanmu dari rumah tanpa menutup aurat, berarti selangkah kakimu menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Awak nak selangkah lain, labu kilo-kilo bini ko melambai-lambai aku. Baik ke bahasa. Etonglah tu langkah tu. Jadi itulah kaji malam ku agak pahit no kata, tapi mesti disampaikan. Kullu hak walau murad, sampaikan itu walaupun pahit. Ambo sayang ke jemaah, ambo sayang ke bapak ibu, ambo tak ingin kita ko ambo saja yang masuk surga. Pede kali Pak Ustaz masuk surga. Pede lah, awak mesti pede masuk surga. Yakin awak masuk surga. Jangan buat lo pesimis lah. Jadi itu, yakin awak masuk surga. Kini ambo ado punya ilmu, ambo sampaikan ke bapak ibu supaya bapak ibu selamat. Selamat awak di dunia, selamat awak di akhirat. Bersama awak di dunia, bersama awak hendaknya di surga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah kajian awak malam kubu. Kok gak tak kasal cakap ambo, terluko kaji ambo dek kaji ambo hati bapak ibu.
ataupun ada bahasa kalimat yang ambo sampaikan yang menyinggung perasaan bapak ibu, itu bukan ambo sengaja. Kok kowe kajinya malam kok, tolong maafkan ambo, tapi itu memang kebenaran yang ambo sampaikan. Kalau ada keburukan, kesalahan, itu datangnya dari kami pribadi, tapi kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak ibu mungkin banyak yang tak kenal dengan ambo. Nengok wajah Ustaz kok nak pernah nampak di Gelugu, kok ngoku-ngoku bang Gelugunya. Memang ambo ke Gelugu kok kocok dulu le bapak ibu. Tahun 95 ambo ke mai. Berapa tahun umur Pak Ustaz tu? Setahun. Tahun 95. Habis tu kodok balik kolak komai. Ambo SD dulu di Sialang, tahun 2006 tamat SD. Habis tu merantau ke Payakumbuh sekolah di Pondok Pesantren Syekh Adimin Araji Taram, Surau Duo. Murid pertama Syekh Canduang. Sampai di situ setahun saja di situ. Berjumpalah dengan Ustadz Supri orang Kota Tonga yang sedang sekolah di Pondok Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu. Ambo diajak pindah, tambah pejauh perantauan ambo sampai ke Kuntu Kampar Kiri. Masuk tahun 2007, keluar ambo tahun 2004 boleh. Selama ambo mondok, ambo memang tak pernah datang ke Gelugu. Tapi tahun 2007 tu bapak ibu masih ingat ambo nak pergi ke Kuntu tu dulu nak naik motor jadi pangkalan dah bapak. Naik Honda lah ambo jo mendiang ayah komai sampai ke Kota Tonga, sampai di Kota Tonga naik bus lah kami ke Subaliang. Tahun 2007 tekonangnya begini lah, masih ancak je jalan bus dulu ke Kota Tonga adalah melempar bus tu sampai 40 PK tu kan, sampai ke Subaliang. Tiba di Subaliang malam semalam, nanti Superben pagi nak ke Pekanbaru. Ambo lah heran, ikut jauh perjalanan mak bapak, dokeknya yang dokeknya soalnya beko sampai baru lah saja. Ala naik bus sekali, tanya ke tu lah malam lagi, bila sampai ke pak soagi yang wangkek pak soagi. Berapa kali lah naik motor? Sekali je. Nanti Superben dari Subaliang naik sampai ke Simpang Ompek Panam. Tiba di Simpang Ompek Panam lah sampai bapak. Alun dokek dia. Upo naik 2 kali lah naik motor bapak ibu. Dari Pekanbaru naik motor ke Lipek Kain. Sampai di Lipek Kain, oh naik kalau lain no gogi no pak. Anjak no gogi kota yo. Sama ibu umbu awak lah dulu kan. Tiba di Lipek Kain, menumpang je motor balak bu, naik dari Lipek Kain ke Kuntu Ompek boleh kilo. Motor balak tahun 2007 masih tekonangnya dah motor balak, masih musim berbalak daerah situ. Jauh deh kau pak, dokek yo. Lalawi malam kau sampai di Kuntu dulu, coba bayangkan. Jauh tu pak aku dah kau, coba yo. Dokek ang deh omang, nong jadi urang so. Tapi kalau jauh ang deh omang, jadi urang so. Cakap tu sampai gini tekonangnya dia ambo. Itulah yang membuat awak selamat. Jadi ambo ke Gelugu memang agak jarang bapak ibu, tapi ambo bukan orang jauh dari siko, ambo bagian dari orang siko. Ustaz ngaku-ngaku aja, akui je lah. Habis itu. Jadi kalau nak mau undang ambo bapak ibu, tak payah-payah. Temui abang ambo bang Isui, tu abang ambo di siko. Kalau nak rindu nak menengok ambo di HP bisa. Ambo termasuk ustadz yang ada YouTube juga, itu direkam tu. Jadi ibu kalau nampak oman ibu itu masuk TV lagi tu. Dah direkam, tengok nama YouTube-nya Ustadz Randi Saputra Official. Nama Facebook-nya tanya abang protokol. Rupanya kami berkawan. Dah tengok di Facebook, tengok nama YouTube-nya. Insya Allah berkah selalu. Dan mohon maaf atas segala kekurangan kami, segala cakap kami yang tak berkenan, kami mohon dimaafkan. Lai dimaaf bapak ibu. Sekali-sekali yang mau pulang jangan sampai yang mau membuat sakit hati orang kampung. Jangan sampai. Nauzubillah min zalik. Demikian saja. Insya Allah kami di sini masih sampai sholat Jumat di sini. Dan insya Allah kami akan bertolak menuju ujung batu selesai dari sholat Jumat. Target maghrib harus sampai bapak ibu di ujung batu. Kenapa? Karena siap maghrib lah laila pengajian deh nang kaman nanti. Jadi aku termasuk Ustadz Valentino Rossi di ujung batu. Tobangnya kan oke. Jadi itu. Karena ada pengajian dan insya Allah mudah-mudahan doakan kami sehat badan, murah rezeki terus, kodok je nak kami pulang. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.